Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos. Kali ini materi yang mau kita bahas adalah materi kelas 11, lanjutan dari larutan asam basa. Dalam video pembelajaran sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana menentukan konsentrasi ion H positif dan konsentrasi OH negatif di dalam suatu larutan. Hari ini mau kita bahas adalah pH larutan asam basa. Untuk mempermudah kita menghitung pH dari suatu larutan asam basa, di sini Sorenson sudah memberikan rumus dalam bentuk logaritma di mana menghitung pH dari suatu asam itu adalah negatif logaritma konsentrasi H positif, dan untuk pOH sama dengan negatif logaritma konsentrasi OH negatif. Tentunya konsentrasi H positif ini nanti adalah untuk asam, sedangkan konsentrasi OH negatif ini adalah untuk basa. Bagaimana menentukan konsentrasi H positif dan konsentrasi OH negatif? Tontonlah kembali di video pembelajaran saya sebelumnya. Karena di dalam air konsentrasi ion H positif dan konsentrasi ion OH negatif adalah sama. Kemudian di dalam larutan asam konsentrasi ion H positif lebih besar dari konsentrasi ion OH negatif, dan di dalam larutan basa konsentrasi ion OH negatif lebih besar dari konsentrasi ion H positif, maka nanti dalam air atau di dalam larutan netral pH sama dengan 7. Sedangkan dalam larutan asam pH lebih kecil dari 7. Dan di dalam larutan basa pH lebih besar dari 7. Kita lanjutkan bagaimana cara menghitung pH dari suatu larutan. Kita mulai dari menghitung pH dari larutan asam, yaitu asam kuat. Kalau rumus untuk menentukan pH itu sangat mudah, yaitu pH sama dengan negatif logaritma konsentrasi H positif. Sekarang bagaimana cara menentukan konsentrasi ion H positif? Itulah yang saya bilang tadi, sudah saya jelaskan di video pembelajaran sebelumnya. Tapi ada baiknya kita ulangi di sini, di mana karena larutannya adalah HCl 0,1 molar, maka valensi asamnya adalah 1. Maka menentukan konsentrasi ion H positif sama dengan X kali MA, yaitu X-nya adalah 1, MA-nya 0,1, maka hasilnya sama dengan 10 pangkat minus 1. Jika konsentrasi H positifnya sama dengan 10 pangkat minus 1, maka kita masukkanlah harga 10 pangkat minus 1 itu di konsentrasi H positif dalam rumus pH sama dengan negatif logaritma konsentrasi H positifnya. Menurut matematikanya, bahwa pH dari negatif logaritma 10 pangkat minus 1 sama dengan 1. Contoh kedua bisa kita lihat dalam asam yang bervalensi 2. H2SO4 itu bervalensi 2, di mana molaritasnya sama dengan 0,005 molar. Maka konsentrasi H positif sama dengan X kali MA. X-nya tadi 2, sedangkan molaritasnya 0,005 molar. Maka jika dikalikan ini sama dengan 0,01 molar. Jika kita buat dalam berpangkat, maka sama dengan 10 pangkat minus 2. Jadi pH larutan sekarang adalah negatif logaritma konsentrasi H positif, di mana konsentrasi H positifnya 10 pangkat minus 2, maka pH-nya sama dengan 2. Untuk asam lemah, bagaimana menentukan pH untuk asam lemah? Jadi sebenarnya rumus pH-nya tidak berubah, tetap negatif logaritma konsentrasi H positif. Perbedaannya adalah cara menentukan konsentrasi H positif. Kalau dia tadi di asam kuat, konsentrasi H positif sama dengan X kali MA. Tapi kalau ini asam lemah dan yang diketahui adalah Ka, maka konsentrasi H positifnya sama dengan akar Ka kali MA. Kita masukkanlah harga-harga yang sudah ada di dalam soal. Ka-nya 10 pangkat minus 5, kemudian molaritasnya 0,001. Jadi kalau kita hitung ini sama dengan
akar 10 pangkat minus 8 sama dengan 10 pangkat minus 4. Kemudian berapakah pH-nya? Kita masukkanlah konsentrasi H positif itu ke dalam rumus, yaitu 1 kali 10 pangkat minus 4, dimana sama dengan 4 kurang log 1, log 1 sama dengan 0, maka pH dari larutan H2SO3 0,001 molar sama dengan 4. Berikutnya menentukan pH larutan asam lemah jika yang diketahui itu adalah alfa atau derajat ionisasinya, di mana alfanya 0,1, molaritasnya 0,1, maka konsentrasi H positif sama dengan alfa kali Ma. Kita masukkan harga alfa 10 pangkat minus 1, Ma nya juga 10 pangkat minus 1, maka konsentrasi H positifnya sama dengan 10 pangkat minus 2. Maka kita masukkanlah konsentrasi H positif ke dalam rumus pH sama dengan negatif logaritma konsentrasi H positif. Maka diperolehlah 2 kurang log 1. Log 1 sama dengan 0, maka pH-nya sama dengan 2. Berikutnya untuk menentukan pH larutan basa. Jadi di dalam basa itu sebenarnya ada pOH, tetapi untuk menentukan kekuatan asam dan basa itu yang kita hitung itu adalah pH-nya. Sama dengan penjelasan saya waktu di video sebelumnya, menentukan konsentrasi H positif dan konsentrasi OH negatif, baik di dalam asam, baik di dalam basa, konsentrasi H positif dan konsentrasi OH negatif selalu ada. Bedanya di dalam larutan asam, konsentrasi H positif lebih banyak, sedangkan di dalam larutan basa, konsentrasi OH negatif lebih banyak. Maka bagaimana menentukan pH untuk basa? Rumusnya adalah 14 kurang pOH, karena pH tambah pOH sama dengan 14. Baiklah, kita tentukanlah pH larutan basa, yaitu larutan basa kuat. Hitunglah pH larutan basa KOH 0,04 molar. Jadi kalau kita ionisasikan KOH itu K positif dan OH negatif, maka valensi basanya adalah 1, sedangkan NB-nya tadi 0,04. Maka konsentrasi OH negatif sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 2. Sebelum kita menghitung pH, kita hitung dulu pOH. pOH sama dengan negatif logaritma konsentrasi OH negatif. Konsentrasi OH negatifnya tadi 4 kali 10 pangkat minus 2. Maka pOH-nya 2 kurang log 4. Kemudian berapakah pH-nya? pH-nya sama dengan 14 kurang pOH. Sedangkan pOH itu tadi 2 kurang log 4. Jadi secara matematikanya berarti sini 14 kurang 2, 12. 14 kurang log 4, berarti kurang menjadi tambah, berarti tambah log 4. Sebenarnya sampai di sini sudah selesai. Tapi kalau mau kita lanjutkan, bisa nanti dicari berapa logaritma 4. Logaritma 4 itu sama dengan 0,6, maka 12 tambah 0,6 sama dengan 12,6. Jadi karena ini adalah basa, maka pH-nya di atas 7. Soal berikutnya adalah menghitung pH larutan basa, masih basa kuat tapi bervalensi 2. Valensi 2 itu karena jika diionkan CaOH 2 kali menghasilkan Ca2 positif dan 2 OH negatif, sehingga valensinya sama dengan 2. Menentukan konsentrasi OH negatif sama dengan X kali MB, karena X-nya sama dengan 2, sedangkan molaritasnya 0,01, maka konsentrasi OH negatifnya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2. Kita cari dulu pOH-nya. pOH sama dengan negatif logaritma konsentrasi OH negatif, di mana OH negatifnya tadi 2 kali 10 pangkat minus 2, maka pOH-nya 2 kurang logaritma 2. Untuk pH daripada basa ini, rumusnya adalah 14 kurang pOH. pOH-nya tadi 2 kurang 2, sehingga 14 dikurang 2 sama dengan 12. 14 dikurang log 2 menjadi tambah log 2. Jika kita cari berapa harga daripada logaritma 2 adalah 0,3. Maka pH-nya 12 tambah 0,3 sama dengan 12,3. Berikutnya menghitung pH larutan basa lemah yang jika diketahui KB-nya. KB. Kita lihat
Kb-nya sebesar 2,5 kali 10 pangkat minus 6. Sedangkan molaritas dari basa lemah itu 0,1. Maka konsentrasi OH negatif sama dengan akar Kb kali Mb. Dimana tadi Kb-nya 2,5 kali 10 pangkat minus 6. Dan molaritasnya 0,1 atau 10 pangkat minus 1. Maka jika supaya mudah matematikanya, maka kita buat ini 25 menjadi minus 7 ya, ditadi minus 1 berarti menjadi minus 8. Jadi akar 25 itu adalah 5, akar 10 pangkat minus 8 itu 10 pangkat minus 4. Maka konsentrasi OH negatif sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4. Kita cari pOH-nya. pOH sama dengan negatif logaritma OH negatif. OH negatifnya tadi 5 kali 10 pangkat minus 4. Maka sama dengan 4 kurang logaritma 5. Bagaimana menghitung pH? Sama halnya dengan di atas tadi. Menghitung pH dari basa 14 kurang pOH. Di mana pOH-nya 4 kurang 5. Maka 14 dikurang 4 sama dengan 10. 14 kurang logaritma 5 sama dengan tambah logaritma 5. Jika kita cari harga daripada logaritma 5 itu sama dengan 0,7. Maka pH sama dengan 10,7. Baiklah, satu lagi untuk pH larutan basa lemah yang jika diketahui itu ada alfa derajat ionisasinya, di mana alfanya sama dengan 1%. 1% itu sama dengan 0,01. Molaritasnya juga 0,01. Maka konsentrasi OH negatifnya sama dengan alfa kali Mb atau 0,01 kali 0,01 sama dengan 10 pangkat minus 4. Maka pOH-nya sama dengan negatif logaritma 10 pangkat minus 4 sama dengan 4. Berarti pH dari larutan basa lemah ini 14 kurang pOH atau 14 kurang 4 sama dengan 10. Oke, baiklah. Demikianlah cara menentukan pH dari larutan asam, baik asam lemah, asam kuat, dan juga basa lemah dan basa kuat. Di sini ada sedikit soal yang agak bervariasi, di mana tadi semua soal itu konsentrasi dari larutannya sudah diketahui dalam molar. Dalam soal berikut ini konsentrasi daripada BaOH2 ini belum diketahui. Yang diketahui adalah massa dan volume, kemudian MR-nya. Kalau ada soal seperti ini, maka kita terlebih dahulu harus cari dulu konsentrasi daripada asam atau basa tersebut. Basa ini konsentrasinya dapat kita tentukan melalui rumus konsentrasi sama dengan gram per mr kali 1000 per volume dalam mililiter. Ini dari rumus sebenarnya dari molar sama dengan mol per liter, karena di sini masih gram dan di sini mililiter, maka inilah rumusnya. Maka kita masukkanlah harga-harga dari yang diketahui di soal. Masanya 17,1 gram, MR-nya 171. Kemudian volume dalam mililiternya sama dengan 500 ml. Sehingga diperolehlah konsentrasi BaOH2 kali sebesar 0,2 molar. Kemudian kita carilah konsentrasi OH negatifnya. Konsentrasi OH negatifnya ditentukan dari X kali MB. Berapakah X dari BaOH2 kali? Tentunya sama dengan 2. Berarti X-nya 2 dan MB-nya 0,2. 2 kali 0,2 sama dengan 0,4 atau 4 kali 10 pangkat minus 1. Kalau sudah kita dapat menentukan konsentrasi OH negatif, berarti mudahlah kita menentukan pOH. Maka pOH-nya sama dengan negatif logaritma konsentrasi 4 kali 10 pangkat minus 1 sama dengan 1 kurang logaritma 4. Kemudian kita cari pH-nya. pH sama dengan 14 kurang pOH. Karena pOH-nya tadi 1 kurang logaritma 4, berarti 14 kurang 1, 13. 14 kurang log 4 sama dengan tambah log 4. Kita cari harga daripada log 4 sama dengan 0,6. Maka pH larutan basa ini sama dengan 13,6. Jadi ada soal yang belum diketahui molaritasnya atau masih dalam bentuk gram, dalam volume, kita cari dulu molaritasnya. Baiklah, sampai sekian pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu kembali di dalam
pembelajaran berikutnya, di mana nanti akan kita campurkan asam dengan basa. Jadi kalau dicampurkan asam dengan basa, bagaimana cara menghitung pH-nya? Ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel. Baiklah, sampai sekian pertemuan kali ini. Kita berjumpa kembali di sesi berikutnya. Sampai sekian, salam sehat.